Oke teman-teman, kita sudah sampai di Puncak Gunung Slamet 3428. Atap Jawa Tengah. Ya, kata-kata itulah sebutan lain dari Gunung Slamet. Sebuah gunung yang memiliki panorama alam yang sangat indah. Kemegahannya mengesankan kita. Satwa liarnya memukau kita, dan kedamaiannya menenangkan kita. Pada kesempatan kali ini, saya, Irfan, dan teman-teman Salam Iriman The Adventure mau melakukan pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Kali ini tidak hanya satu tim ya guys. Kita ditemani teman-teman dari Jari Pala Adventure dan komunitas pendaki gunung Barling Mas Cakep. Seperti biasa, sebelum memulai pendakian, alangkah baiknya untuk briefing dan berdoa. Selesai. Salam. Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Tegal. Gunung ini merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah, serta tertinggi kedua di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru.
Setelah istirahat dirasa cukup, kita melanjutkan pendakian ini menuju pos 2. Jarak dari pos 1 menuju pos 2 ini memang lumayan jauh dan menanjak. Bisa dibilang jarak ini merupakan jarak yang paling panjang antar pos pendakian Gunung Slamet via Bambangan ini. Namun tak mengapa, tak menjadikan alasan untuk menyerah. Karena disinilah kita memasuki hutan hujan tropis yang cukup lebat dan rindang. Inilah ciri khas dari Gunung Slamet. Banyak tumbuhan langka yang kita temukan, seperti tumbuhan ekor monyet ini. Hal seperti inilah yang menjadi tanda bahwa alam di sini masih asri. Dan mari kita jaga bersama-sama agar terus tetap lestari. Sekitar 1,5 jam sampai 2 jam lamanya kami berjalan. Akhirnya kami sampai di pos 2, atau sering disebut sebagai pos Pondok Walang. Tinggi dari pos 2 ini yaitu sekitar 2256 mdpl. Lagi-lagi, di sini para pendaki bisa membeli makanan ringan dari pedagang yang berada di sini. Tak lama kemudian, kaki ini harus melangkahkan lagi dan lagi untuk mencapai pos 3. Nah, perjalanan menuju pos 3 ini tak banyak shoot ya guys. Ya maaf, karena trek di sini bikin ngos-ngosan. Jadi males deh buat video. Setelah dari pos 3, kita lanjut menuju pos 4 ya guys. Vegetasi di sini sudah mulai berubah. Tanamannya masih rindang, namun tinggi pohon di sini tak seperti di sekitaran pos 2 tadi. Untuk sampai di pos 4 ini kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Oh iya, pos 4 Samarantu ini dikenal sebagai tempat yang angker atau mistis. Tetapi hal-hal seperti itu kembali lagi kepada niat kita. Ibarat kita sebagai tamu, maka jadilah tamu yang baik. Tak lama kemudian, pos 5 akhirnya kami temui. Namun di sini kita hanya berhenti sebentar karena langit tampaknya mulai mendung. Kita melanjutkan ke pos 6 dan tanpa berhenti di pos 6, kita langsung menuju ke pos 7. Jarak antar pos di sini tidaklah jauh. Namun tanjakannya bro, mantap jiwa. Intensitas berhenti sejenak di perjalanan menuju pos 7 ini cenderung meningkat. Ya maklum saja, hal ini dipengaruhi oleh tenaga yang sudah mulai terkuras. Sesampainya di hutan mati di bawah pos 7, gerimis sudah mulai meneteskan airnya. Sehingga dokumentasi break dulu ya guys. Alhamdulillah, akhirnya malam itu kami camp di pos 7. Dan malam ini kita diberikan kesempatan untuk melihat kumpulan bintang yang sangat cantik, atau biasa kita sebut sebagai Milky Way. Masya Allah, inilah ciptaan Allah yang sangat luar biasa indahnya. Setelah istirahat malam ini cukup, tepatnya setelah sholat subuh kami berniat untuk melanjutkan perjalanan. Sampai di pos 7. Amin. Perjalanan kali ini kita harus menempuh jalan yang menanjak untuk sampai di pos 8 dan selanjutnya berjalan di trek pasir. Udara pagi yang masih segar dan dingin
mengiringi langkah kami pagi itu. Sekitar 1 jam berjalan, trek kami berubah menjadi batuan dan pasir. Cahaya matahari perlahan mulai menampakkan sinarnya di ufuk timur sana. Langkah demi langkah kami lewati. Semakin ke atas, udara semakin dingin, dan angin berembus dengan kencangnya. Cahaya matahari yang semula menampakkan sinarnya, kini terhalang oleh kabut putih. Semangat yang terus membara di jiwa kami menghantarkan langkah ini untuk terus memanjat. Memang benar bahwa pergantian kondisi alam terkadang cepat sekali. Kita sebagai manusia hanya bisa bersyukur atas kondisi seperti ini. Sekitar hampir 1 jam kita berjalan di trek pasir, akhirnya kami menemukan ujungnya. Namun ini bukanlah puncaknya. Kita mesti berjalan menyusuri gundukan tanah berpasir ini. Dan alhamdulillah pada 24 September 2017 pada pukul 6.50 WIB kami sampailah di puncak tertinggi di Jawa Tengah, 3.428 meter di atas permukaan laut. Sebuah kebanggaan tersendiri bagi kami. Salam Rimba. Oke teman-teman, kita sudah sampai di puncak Gunung Slamet 3.428. Oh, ini merupakan apa ya? Puncak tertinggi kedua di Jawa, dan ini merupakan puncak tertinggi di Jawa Tengah. Desa Satap Jawa Tengah. Apa ini? Adem, Bre. Walaupun badai. Nah, ini badainya ini ya. Oh ya, sebelumnya ini nggak salam Rimba ini. Oh itu, kita gabungan dari mana Mas? Dari Palapa itu. Dari Banyumas Cilacap. Di sini mau ngapa? Orang benar. Kita anggotanya berapa tadi kemarin dia? Kemarin 19 ya? 19 cuman 19. yang lalu 14 ya? 18. Sing selamat kali iki. Ini yang Oke. Untuk menikmati bagaimana di puncak nanti kita akan shoot ya? Ya. Oh, matahari udah kelihatan, Bung. Walaupun sedikit. Malu-malu. Oke, penutupnya ya. Ya. Salam Rimba. Sekian perjalanan kali ini, saya Irfan dan teman-teman Salam Rimba The Avenger undur diri. Salam Lestari dari kami dan salam Rimba.